Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Ridho Akbar Auradana dengan NIM A11 2022 14472. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu BUMDes Finance, yaitu untuk mengatur manajemen keuangan pada BUMDesa, ada kredit, ada debit, total saldo, yaitu buat mempermudah manajemen keuangan secara digital. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu, baru nantinya saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Pertama-tama ada pada menu awal homepage. Ini isinya informasi singkat, informasi basic, lalu ada saldo terkini, ada total debit, ada total dari kredit, lalu pada menu transaksi ini ada list view dari transaksi-transaksi, lalu bisa search berdasarkan tanggal, misalnya ini tanggal 9, yang keluar tanggal 9. Ini untuk debit, nanti simbolnya plus dengan warna hijau. Kalau yang kredit warnanya merah dengan simbol min. Nanti kalau misal ingin menampilkan semua, terus lalu ada tambah, nanti milih tipe transaksi debit, ketikkan 210, misal saya tambah debit 100.000. Nah, 100.000 nanti masuk, langsung menambahkan di saldo terkini. Isinya ya ini untuk detail, Isinya jumlah, deskripsi, dibuat oleh, create by, nanti menampilkan tanggal pembuatan dari detail transaksi ini. Lalu ada edit dan hapus. Kalau hapus, nanti saldo yang telah ditambah ini akan kembali ke sebelumnya. Kalau misalnya saya hapus, kembali ke 210, ini kan 310 harusnya. Kalau misal yang ini 10.000, ini kan 210. Kalau ini kredit, tadi kalau debit kan dikurang. Kalau kredit berarti nanti kalau saya hapus, saldonya nambah. Nah, saldonya nambah. Lalu pada bagian edit, nanti ada debit atau kredit. Kalau kredit nanti tulisannya merah, ada nominalnya. Misal ini masih sama, tapi saya kasih 20.000, coba 2. Nah, ini coba 20.000. Jadi 230. Oke. Nanti kalau update itu logikanya dinetralkan dulu. Jadi misal tadi 10, berarti misal ini aja, ini 20.
plus 20 berarti nanti dinetralkan dulu jadi 210, jadi dikurangi 20 baru nanti ke edit, nanti disimpan di transaksi nanti disimpan di total lagi sama saldo terkini, nanti baru dikirim ke saldo BUMDES ya. Ini langsung tampil saldo terkini gitu. Edit. Lalu pada bagian profile ini menampilkan profil dari user yang sedang login, ada tombol logout untuk logout. Di sini saya menggunakan penyimpanan server Firebase dan penyimpanan lokal shared preference. Nah, untuk penyimpanan server itu saya menggunakan untuk menyimpan user. Saya tampilkan saja sekalian. Tampilkan user, transaksi, dan saldo. Nah, untuk shared preference itu saya menggunakan untuk menyimpan data user, yaitu mengambil ID dan namanya untuk digunakan nanti kalau misal saya login itu langsung meneruskan ke dashboard, jadi auto login gitu. Kalau misal datanya kan sudah di save ke local storage, itu langsung skip login, langsung menuju ke dashboard gitu. Ini untuk tampilan loginnya. Ini untuk register, misal saya buat HP-nya serah passwordnya. Oh iya, di sini pada form-form seperti tadi juga itu ada validasinya, tidak boleh kosong. Misalnya ini boleh kosong. Password minimal 6 karakter, sama passwordnya harus sama juga. Ya, harus sama. Registernya langsung kebuat, nanti langsung kebuat di sini. Nah, ini Rukaril. Ini langsung bisa di login. .com. Nah, ini langsung menuju ke dashboard. Nah, ini kalau misal saya tadi harusnya aturan kan kalau saya login itu ke login page ke aplikasi. Nah, ini langsung terobos masuk karena di penyimpanan lokal, data lokal itu sudah menyimpan si ID dari Ruka dan namanya itu buat validasi auto login gitu. Lalu untuk kodenya saya di sini ada komponen, ada model, ada page-nya itu dari yang di dashboard itu ada ini dashboard page, dashboard, homepage, profile, transaksi, ada add form, update, delete page, login, register, splash itu yang tadi welcome to BUMDES Finance, ada local storage service. Nah, ini saya jelaskan mulai dari model dulu. Di model ini saya membuat
eh, model mengisikan nama, nomor HP, email ini untuk akunnya, untuk user. Lalu saldo, di sini ada saldo itu ada saldo dan update ad. Nah, update kapan gitu. Nah, ini digunakan untuk eh, mengambil data dari Firestore dari sini. Ini dokumen Firestore-nya. Ini misal saldo. Nah, ini ngambil dari sini. Ngambil. Ini untuk ngirim ke Firestore-nya lagi. Ini untuk ngambil, ini untuk ngirim. Ini data. Ngambil data saldo sama update-nya kapan. Untuk transaksi di sini ada ID, jenis transaksi, jumlah, saldo terkini, label, grade by sama grade add. Nah, sini jenis transaksi itu kan nanti diisi debit sama kredit nanti buat ngitung si ini total debit, buat ngitung saldo terkini juga. Ini sama buat ngambil dari Firestore-nya dan ini buat ngirim ke Firestore dokumen dari berikut. Ya. Lalu masuk ke komponen input widget. Input widget itu input layout. Di sini digunakan untuk form. Nah, ini form input layoutnya. Ini kan string label, ini text label buat style labelnya. Ini input fieldnya tuh. Ini ada juga input decoration custom input decoration ini saya gunakan pada logout pada login. Ini formnya kan beda. Ini register juga formnya beda. Ini custom. Ini pakai yang ini. Jadi ini kasih border outlet input ini border outlet border radius kasih gini ya seperti itu. Lalu ada style di sini ada color palette yang saya cari. Lalu ada header style. Di sini ada parameter level sama darknya boolean gitu. Dan misal level ini kan misal level 1. Ini nanti font size. Ini levelnya 1 dikasih 30. Level 2 berarti 24. Nanti gitu sampai level 5. Ini kan 5. Untuk darknya ini digunakan untuk color. Jadi kalau misal boolean diisi nanti kan ini kan tipe datanya boolean. Kalau diisi true, jadi dark true. Nanti return color black. Kalau misal false ya white gitu. Itu body stylenya. Text style itu buat saya masuk dulu aja. Nah, ini text style. Ini kan header style. Header buat ini. Header. Ini pakai header juga. Ini body buat ini. Ada button style. Button style ini warnanya primary color. Primary color saya ambil warna hijau. Ini button. Nah, logout button style. Ini ada warning color
running color warnanya kuning, saya pakaikan di sini, edit, ini update gitu. Ada validator ini buat validasi pada formnya. Ini formnya tidak boleh kosong, ini no empty validator. Value sama-sama dengan 0, ini berarti kan value nya kalau kosong atau value is empty itu returnnya isian tidak boleh kosong, ya seperti tadi toh sudah kita tes. Ini ada password confirmation yang password minimal 6 karakter sama password dan konfirmasi harus sama, itu ya sudah dipraktekkan tadi. Jadi kalau misal panjangnya kurang dari 6, nanti ngereturn ini. Password value nya tidak sama, kebalikannya string password dan konfirmasi harus sama, ya gitu. Lalu di sini ada list item. List item itu digunakan untuk jadi nampilin si buat transaksinya. Transaksi kan saya kasih list view. Nah, ini ada formatter, format currency, ini buat format si nominalnya, buat format nominal Indo. Ini kan lokalnya saya buat ID, terus simbolnya RP. Ini decimal digit saya kasih 0 biar tidak ada komanya. Biasanya kan koma terus 2 digit belakang ada. Lalu di sini ada card, kan pakai card, style. Ini jenis transaksi, kalau debit nanti saya kasih success color, saya kasih warna hijau. Kalau misal tidak debit berarti kan kredit, itu saya kasih danger color, itu merah. Ini buat lingkarannya, lingkaran ini kan lingkaran. Ini format currency, transaksi jumlah, ini saya pakaikan di sini. Ini yang fungsi tadi. Ini ada label dan ada tanggalnya. Labelnya ini, tanggal ini. Ada icon detail, jika di press nanti ke detail. Gitu. Ini untuk komponennya. Lalu untuk servisnya, kalau servis, nah ini kalau servis, ini ada save user data. Nanti buat nge-save si ID sama si username yang sudah diambil ke di save ke save reference. Nah, ini buat ngambilnya get user data, ini ngambil dari save reference, ambil ID sama username. Ini buat nge-remove, langsung remove username sama user ID. Ini buat clear. Jadi kalau misal remove kan cuma nge-remove user ID sama namanya. Kalau misal clear itu di remove semua, clear. Nah, ini objek is login, ini tipenya kan boolean. Ini jika true nanti
Ini dicek dulu ada datanya apa enggak, data user ID. Nah, itu jika true, nanti langsung masuk ke dashboard. Ya ini cuma pengambilan doang sih. Nanti pengecekannya pada login. Nanti mancal ke dashboardnya pada login. Nah, untuk main chartnya, isinya cuma rute-rute. Ini rute. Kalau slash itu slash page, slash, slash page, login, slash register buat register page, dashboard gitu. Ya, lalu di sini saya mulai dari dashboard. Pada dashboard saya ada objek akun buat pengecekan akun. Ini ambil dari Firstore. Ambil dari Firstore, nanti misal nggak kosong, is now empty, nanti langsung ke mount ini. Jadi datanya langsung masuk ini. Lalu isinya ini ada page-nya, ada home page, transaksi page, profile page. Yang saya maksud tadi pada input pada style, header style level 1, berarti ukurannya level 1, berarti ukurannya itu 30. Nah, ini nanti manggilnya di sini button navigator. Ini buat icon sama labelnya. Icon, label. Ini home, buat home. Gitu. Jika di tab, select item yang ke select colornya nanti warnanya putih. Gitu. Ada homepage. Nah, ini di sini homepage itu buat variabel produk ini ya dan sebagainya. Ini diisi 0 value-nya. Lalu pada get saldo terkini, ini kan ngambil dari si file store, ambil saldo desa ini, kurang saldo ini, kurang saldo. Nah, maaf ya. Ya pokoknya itu ambil dari saldo. Jika saldonya ada, nanti saldo diisi saldo terkini. Ini variabel saldo terkini ini diisi dari saldo di Firstore. Tuh. Lalu jika tidak ada, nanti buat saldo di Firstore-nya, saldo yang nilainya 0, value-nya 0. Buat awal saldo itu 0. Itu dikirim ke Firstore. Ke Firstore.
Ini ada get total credit debit. Ini buat ngitung total kredit dan debit. Ini kan buat saldo terkini. Nah, ini kan buat dulu variabel kredit sama debit. Nah, ini ngambil dari Firstore. Itu untuk transaksi kalau yang kredit, itu kreditnya ini ditambah semua di sum jumlahnya itu. Jadi berdasarkan kalau yang ini kredit misalnya ini kan kredit, yang ini kan kredit, oh ini yang kredit cuma satu, kredit. Nah ini di sum, tapi yang jenis transaksinya pada tabel transaksi yang kredit, di jenis transaksi yang kredit. Kalau misal ini ngetotal si debit, jadi ngesum si debit jumlahnya, jumlah 100.015. Jika jenis transaksinya sama dengan debit, jadi yang kredit nggak bakal masuk sini. Kalau udah di set ke total debit, total kredit ini. Ini format currency yang sudah saya mohon maaf ada kesalahan ngecas. Nah ini lanjut, ini itu buat homepage, ini buat format jumlah, format nilai rupiah ke rupiah ID. Nanti RP nya itu saya taruh di ini dulu. Nah ini RP format currency gitu. Ini pakai card, saya pakai card, ini juga pakai card, saya pakai header style yang ada di style tadi, header style gitu. Lalu pada profile page, ini ngambil dari Outverse, itu bikin nama, nomor HP, email sebelumnya. Nah, ini saya bikin objek buat nge-fetch si user data. Ini ngambil dari Firstore. Jadi usernya dicek dulu ada atau tidak. Jika tidak nol, maka ngambil, ya kan pengecekan. Ini kalau datanya ada, user doc ini kan
diambil dari Firestore, taruh ke user dot. Jadi kalau misal ada, nanti email tuh diisi email, nomor HP diisi nomor HP, nama. Kalau misal ada value-nya kosong, nanti tidak ditemukan, tidak ditemukan. Cuman ya tadi formnya sudah saya kasih validasi, jadi tetap tidak bakal ada yang tidak ditemukan gitu sih. Ini untuk logout keluar. Nanti kalau di logout itu ini kan manggil si local service ini. Nah, nanti di sini itu kalau saya logout, jadi database penyimpanan lokalnya itu saya clear user data. Jadi data user yang tersimpan di lokal itu langsung dihapus, lalu langsung navigate ke login. Jadi nanti biar kalau misal saya keluar aplikasi, saya masuk itu nggak auto login, langsung kepancal ke dashboard lagi, nggak gitu. Karena yang di local storage udah saya hapus, jadi tetap nanti login lagi. Ini nampilkan, ini sama juga pakai tombol logout. Nanti jika ditekan keluar gitu. Ya untuk menerapkan si stylenya tadi ini kan level 3, jadi level 3 itu 20, font size nya 20, font size 20, dark face berarti putih. Ini profil saya putih gitu. Lalu ada transaksi page, ini ada add transaksi sama delete transaksi. Itu kalau misal add transaksi itu kan di sini saya buat transaksi list, ini array. Nah itu langsung ke insert si transaksinya. Jadi kalau misal ada yang nambah, itu langsung masuk ke transaksi list, jadinya nanti di list itu ada. Kalau delete ya nanti kehapus, jadi nanti ini ngehapus yang ada di Firestore-nya sama ngehapus yang ada di transaksi list, jadi nanti yang di list ini hilang, nggak ada gitu. Ini show detail itu dibuat buat navigate ke detail profile, detail transaksi gitu. Ini select date, ini buat nge-select tanggal, jadi nanti ada show date picker, select date. Nah ini di sini sama background colornya ya, pakai background color yang sudah saya set di style dark, header style gitu. Nah ini untuk penampilan, kalau select date null, ini kan belum nge-select saya, isinya null, nanti tampilkan semua tanggal. Kalau misal tidak null, ini kan select tidak null berarti true. Kok true sih? Berarti nanti tampilkan ini yang ke select, misalnya ini bila, nah yang ke select ini tampilkan gitu. Ini untuk icon select, ini untuk icon
clear. Nah, nanti kalau misal clear, saya tekan on press, ini selected date, langsung diisi 0 gitu. Nah, ini saya pakai string builder biar nanti langsung kesinkronis sama yang di Firestore transaksi, dan ini diurutkan berdasarkan create. Jadi kalau yang terbaru itu saya kasih di paling atas gitu. Nih di setting true. Ini buat validasi jika nggak ada transaksi nanti muncul tidak ada transaksi gitu. Nah ini ngambil data ini transaksi list itu ngambil data dari Firestore, masukin ke transaksi list, lalu select data ini. Misal select data tidak nol, berarti transaksi list ini diisi di mana transaksi yang datanya itu diinputkan di sini. Jadi nah misal ini 9, kalau ini 10, misal 10, jadi yang diinputkan transaksi list itu transaksi yang date-nya ini gitu. Nah jadi nanti yang keluar itu transaksi list yang date-nya sudah ke select. Jika enggak, jika nol, berarti langsung ini berarti ke select semua gitu. Ini ada floating button ini buat add, ini kan langsung ke navigate ke add page, gitu. Ini format untuk date-nya gitu. Langsung ke add form. Di sini ada objek save transaksi, itu dimana awalnya tetap validasi user itu sudah login apa belum, user ada ya begitu. Nanti username itu diinputkan dari nama si user. Lalu buat saldo terkini itu diambil dari get saldo terkini. Nah ini get saldo terkini itu ngambil dari saldo sing di tabel saldo bum desa dan saldonya. Nah ini ambil diambil terus buat saldo baru. Nah dimana kalau jenis transaksinya debit itu saldo baru, saldo terkini ditambah jumlahnya kan nanti diinputkan di sini. Misal ini debit, misal ini 2, nanti saldo terkini ditambah 2. Jika salah nanti berarti kan kredit, berarti dikurang 2, ini kurang saldo baru. Nah nanti transaksinya ini disimpan ke Firestore, disimpan username-nya itu kan dari user yang sedang login tuh toh. Jenis transaksinya ini saldo baru diinputkan. Baru nanti ini kan dikirim ke Firestore, baru nanti update saldo ini. Jadi saldo itu new saldo, bikin new saldo,
yang isinya itu saldo baru dan update-nya itu di jam sekarang, di waktu sekarang. Jadi nanti kalau misal ini kan udah kehitung di saldo baru, sudah kehitung, baru dikirim ke eh, saldo bum desa, ini kurang saldo. Jadi langsung ke update ke sini, update gitu. Gitu. Ini format buat rupiah gitu. Ini langsung ke update. Untuk isinya ini sama. Ini formnya itu ngambil dari si input widget yang ini, input layout form. Ya, tidak boleh kosong. Validasinya di sini. Ini simpan. Nanti kalau ditekan save transaksi yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu detail page. Ada detail page. Ini ngambil transaksi berdasarkan ID transaksinya. Nah, nanti di sini bikin saldo. Nah, sorry maaf. Ini buat ngambil saldo terkini. Misal gini. Kan ini kan delete transaksi, delete. Nah, ini tuh transaksi ID. Itu kalau di delete itu saldo terkini. Jadi saldo terkininya itu misal kredit, misal jumlah transaksi itu kredit, itu berarti transaksi jumlah ini 2 itu ditambah ini kok 2 sih, ini 20.000 ini ditambah ke saldo terkini. Jadi ngenetralin si saldo terkini. Kan kalau misal dihapus kan saldonya balik gitu. Kalau misal ada kesalahan input gitu, salah input saya mau hapus, ya biasanya delete sih, delete gitu. Kalau enggak ya bisa diedit. Nanti kalau edit ada update form page. Ini kalau misal debit berarti dikurang. Jadi kan misal 220, di sini 20.000 berarti nanti jadi 200.000. Tuh langsung dikirim ke store di saldo bum desa. Saldo terkininya diupdate gitu. Tuh. Untuk tampilannya ya sama. Di sini tampilannya, nah, setelah transaksi, background colornya pakai background color. Ini pakai card. Buttonnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada confirm delete. Confirm delete itu buat konfirmasi saat hapus transaksi. Konfirmasi. Tuh. Lalu ada kita ke update dulu. Nah, di sini. Ini kalau update, bedanya dengan yang delete tadi. Ini ya masih sama, ini ada format rupiah kayak yang di add form. Nah, bedanya kalau update transaksi itu ngambil data dulu, ngambil data si saldo,
dimasukkan ke saldo terkini. Kan saldo terkini. Misal kredit, berarti nanti kan ditambah. Ini buat netralin dulu. Baru kalau ini saya kasih contoh. Misalkan ini 190. Nah ini edit, kan 20.000. Ini kredit, kredit kan kurang, pengurangan. Jadi kalau edit, ini saldo terkininya itu ditambah dulu dari jumlah di transaksi. Kalau kredit, kalau debit nanti berarti dikurang buat netralin. Baru nanti kalau sudah diupdate, baru kalau sudah diedit, misal 10.000. Ini update ke Verstore. Update ke Verstore. Nah, baru nanti dihitung lagi, dicek jenis transaksinya itu. Kalau kredit saldo terkini berarti mengurangi jumlah. Kalau misal debit berarti nambah jumlah. Lalu dikirim ke Verstore si saldo BUMDes yang surat saldo itu. Berarti 200.000. Nah, gitu. Jadi ini dinetralin dulu, baru nanti ngisi form, baru dihitung lagi. Gitu. Nanti kalau sudah terkirim berhasil, dinavigate ke dashboard tadi. Langsung ke dashboard lagi. Tidak kembali ke detail page. Gitu. Ini ya sama seperti add form tadi. Lalu untuk splash itu ngecek ada user apa enggak. Misal tidak user rate ada, berarti tidak nol. Itu langsung dipancal ke dashboard. Kalau nol ya berarti kan nanti ke register atau login gitu. Tulisannya ya welcome to, ya basic lah. Gitu. Nah, sekarang tinggal login sama si register. Nah, login. Ini login. Itu ngecek status dulu. Ngecek login status. Di sini ada user data. User data itu diambil dari load user data. Nah, load user data. Load user data itu ngambil dari local storage. Jadi, cek dulu. Ini kan get user data. Get user data. Get user data itu di nah, user data. Jadi nanti diambil dulu, kan divalidasi. Cek status. Cek login status misal is login. Berarti ini dicek ada. Berarti nanti langsung dipancal ke dashboard gitu. Cek login status ini. Ambil dari local storage. Gunakan local storage service ini. Ini buat load user datanya. Nah, ini validasi untuk login. Kalau tadi kan yang buat pengecekan sudah ada data user di local storage apa belum gitu. Kalau sudah dipancal ke dashboard, kalau belum kan tetap di login. Nah, ini untuk loginnya
Ya ini validasi buat ini si formnya. Lalu di sini ada save user data. Jadi kalau misal ini udah keisi semua terus login, itu disimpan ke local storage. Ini disimpan ke local storage, user data. Nah ini objeknya, user data. Nanti user ID sama username-nya disimpan ke local storage. Itu untuk logout. Nah ini untuk logout nanti sama kayak yang di profile itu, user data langsung dipantul lagi ke login gitu. Jadi kalau misal login itu nanti nge-save ke local storage, baru kepancal di dashboard biar nanti kalau keluar aplikasi nggak perlu login lagi. Untuk tampilan ini validasinya, ini validasi malah tidak boleh kosong. Nah ini ada 30 akun register di sini. Ini kan ada om tab navigate ke register ini. Nah, lanjut ke register. Register ada, ya ini validasi seperti login tadi, tidak boleh kosong lah buat fungsinya. Nah nanti kalau misal udah terisi semua, langsung di save ke first store, save nama, email, nomor HP, password tidak ikut di save ya untuk keamanan lah. Ini juga user datanya belum bisa di edit dari aplikasinya, ya belum sempat. Ini kalau misal udah keisi, udah ke register, nanti langsung ke pancal ke login. Ini pakai formnya, formatnya pakai si ini yang input decoration custom ini. Nah, begitu. Lalu apa lagi ya yang belum untuk dependensi ada Firestar ini buat nyimpan ini, buat nyimpan data ke penyimpanan server. Ini Dawud untuk akun gitu. Nah ini NTL itu saya gunakan buat format rupiahnya tadi. Ada URL launcher ya buat routing. Ada set preference buat local storage yang saya gunakan. Gitu. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.